Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizal SPD Pesol. Saya guru SMA Negeri Unggul Darussaadah Putrajaya Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Dalam video kali ini, saya akan berbagi praktik baik terkait dengan proses pendampingan program pengalaman lapangan atau yang disingkat dengan PPL bagi guru PPG dalam jabatan. Adapun praktik baik yang telah saya lakukan berjudul Paling Metal, Strategi Guru Pamong dalam Memandu Petualangan Belajar Guru PPG. Praktik baik ini akan saya jelaskan dengan menggunakan alur start, di mana pertama-tama nantinya saya akan terlebih dahulu menjelaskan terkait dengan situasi yang saya hadapi ketika melakukan pendampingan terhadap para guru PPL. Nah, kemudian yang kedua saya akan menjelaskan tantangan yang saya hadapi dalam menggunakan praktik baik tersebut dan terus dilanjutkan dengan aksi apa saja yang saya lakukan untuk menyelesaikan situasi yang dihadapi dan terakhir saya akan melakukan refleksi terkait dengan implementasi praktik baik yang saya lakukan. Ingin tahu seperti apa pelaksanaannya? Simak video berikut ini. Berdasarkan pengalaman yang saya miliki saat melakukan pendampingan bagi guru yang mengikuti program PPG, ada beberapa situasi yang dihadapi. Yang pertama adalah banyak peserta yang membutuhkan pendampingan lebih dalam mengikuti program ini. Jika dilakukan kegiatan berdasarkan jadwal yang disediakan, maka hal tersebut tidaklah cukup, mengingat banyak sekali para peserta yang memiliki pengetahuan yang minim mengenai ilmu pedagogik. Oleh karena itu, para peserta PPG butuh waktu pendampingan di luar jadwal yang ada agar mereka dapat belajar dengan maksimal. Yang kedua adalah terbatasnya alokasi waktu yang dimiliki oleh para peserta PPG dalam jabatan untuk berinteraksi dengan dosen juga memberikan dampak pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan mereka. Hal ini dikarenakan kebanyakan para dosen yang merupakan salah satu aktor pendukung program tersebut memiliki kesibukan tersendiri di lingkungan kerjanya, sehingga hal ini membuat mereka kurang maksimal dalam membimbing para peserta PPG dalam jabatan selama program ini berlangsung. Selain itu juga, para peserta juga merasakan adanya perasaan segan untuk melakukan konsultasi secara langsung. Kondisi ini membuat para peserta PPG tidak bisa berkonsultasi secara leluasa terkait dengan permasalahan yang mereka alami. Adapun situasi yang ketiga yaitu banyak peserta PPG yang tidak terbiasa dengan platform pembelajaran daring dan kesulitan mengelola pembelajaran di kelas virtual. Hal ini sangat berdampak pada tingkat efektivitas proses pembelajaran yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah banyak para peserta yang mengikuti program PPL berasal dari daerah terpencil mengalami tantangan tambahan berupa keterbatasan akses internet dan beban kerja yang lebih tinggi karena di waktu yang bersamaan mereka juga harus menjalankan tugas sebagai seorang guru. Kedua hal tersebut sangat berpengaruh pada kesuksesan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta, dikarenakan kedua hal tersebut berpengaruh pada atensi ataupun fokus yang mereka miliki terhadap pembelajaran. Dari situasi yang dihadapi, tentu saja peranan guru pamong dalam memandu para peserta PPG dalam jabatan sangatlah dibutuhkan untuk menyukseskan program yang mereka jalani. Oleh karena itu, penulis melakukan sebuah praktik baik dengan judul Paling Metal, Strategi Guru Pamong dalam Memandu Petualangan Belajar Guru PPG. Paling Metal merupakan sebuah akronim dari platform Linktree dan mentoring virtual. Kedua hal tersebut dikombinasikan agar dapat membantu para guru PPG dalam melakukan proses pembelajaran secara daring dengan mempertimbangkan kondisi yang mereka hadapi. Dalam menjalankan praktik baik ini, ada beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama adalah adanya kesenjangan akses digital yang dimiliki oleh para peserta PPG dalam jabatan. Banyak dari mereka yang dibimbing berasal dari daerah dengan keterbatasan infrastruktur digital. Akses internet yang tidak stabil menjadi penghalang utama dalam komunikasi antara guru pamong dan peserta PPG. Adapun tantangan yang kedua adalah adanya perbedaan tingkat pemahaman teknologi. Tidak semua peserta PPG memiliki pemahaman yang sama tentang teknologi. Beberapa di antaranya masih awam dalam penggunaan aplikasi video konferensi seperti Zoom ataupun Google Meet, serta platform pembelajaran daring lainnya. Sedangkan tantangan yang terakhir adalah terkait dengan manajemen waktu. Banyak peserta PPG dalam jabatan yang kesulitan membagi waktu antara mengikuti program PPG dan tugas mereka sebagai pengajar di sekolah. Tantangan ini semakin diperburuk dengan tuntutan pembelajaran daring yang memerlukan persiapan lebih banyak dibandingkan pembelajaran tatap muka. Praktik baik ini dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memanfaatkan platform Linktree dengan mengintegrasikan mentoring virtual. Linktree adalah sebuah halaman website yang dapat menampung tautan yang ingin dibagikan kepada orang lain.
Tampilan yang dimiliki oleh platform tersebut sangat memudahkan pengguna yang ingin mengaksesnya, khususnya para peserta PPG dalam jabatan dalam mengakses link yang dibutuhkan dikarenakan tampilannya yang sederhana. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, hal pertama sekali yang saya lakukan adalah mendesain tampilan Linktree dengan cara melogin terlebih dahulu dengan menggunakan akun email pribadi yang telah terdaftar pada platform tersebut. Kemudian, saya mencoba mendesain halaman tersebut dan menautkan beberapa link yang dibutuhkan oleh para guru sebagai bahan pembelajaran yang akan mereka gunakan nantinya. Setelah selesai dilakukan, maka tampilan dari halaman Linktree tersebut diedit semenarik mungkin agar para peserta dari PPG tersebut dapat menggunakannya dengan mudah. Berikutnya, hal yang dilakukan pertama sekali saat melakukan mentoring secara virtual adalah membangun raport. Raport adalah situasi di mana adanya hubungan yang nyaman dan saling percaya antara diri saya dengan para mahasiswa PPG. Hal ini dilakukan dengan mengenal mereka lebih dalam dan memberikan rasa hormat serta empati yang tulus. Di sini saya melakukannya dengan mengajukan pertanyaan terbuka, mendengarkan secara aktif, dan berbagi cerita dan pengalaman yang relevan. Selain itu juga, saya menggunakan humor ataupun pujian dan umpan balik untuk membangun hubungan dan rasa percaya diri. Hubungan penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung para guru PPG dalam bekerja. Hal berikut yang saya lakukan adalah mengklarifikasi harapan dan tujuan. Hal ini maksudnya adalah antara saya dan para mahasiswa PPG harus memiliki pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab bersama. Dalam hal ini, saya melakukannya dengan mendiskusikan dan menyetujui tujuan, cakupan, dan jadwal sesi bimbingan, topik atau materi yang akan menjadi fokus, dan metode atau alat yang akan digunakan. Dengan adanya harapan dan tujuan yang jelas, maka akan memudahkan saya dalam memantau dan mengevaluasi kemajuan mereka. Selanjutnya, sebagai seorang mentor, saya harus memodelkan praktik baik dalam proses pembelajaran. Di sini saya menunjukkan contoh strategi ataupun teknik yang efektif dalam mengajar yang dapat diobservasi oleh para guru PPG. Dalam hal ini, saya menunjukkan link video pembelajaran yang saya miliki yang ada di YouTube. Selain itu, saya juga membagikan rencana, media, ataupun materi pembelajaran yang tujuan utamanya adalah membantu mereka dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan pedagogik yang mereka miliki. Salah satu tahapan penting yang terakhir adalah memberikan umpan balik. Umpan balik yang dimaksud adalah memberikan informasi dan saran yang membangun dan tepat waktu yang dapat membantu para peserta PPG meningkatkan praktik mereka. Dalam hal ini, penulis melakukannya dengan mengamati praktik yang mereka lakukan atau dengan meninjau contoh pekerjaan yang ada, seperti rencana pembelajaran, instrumen penilaian, atau media yang digunakan. Agar umpan balik yang diberikan lebih bermakna dan berkesan, saya menggunakan metode sandwich dengan menyusun umpan balik dengan cara yang positif dan seimbang. Umpan balik tersebut bersifat spesifik, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Selama melakukan praktik baik ini, saya juga melakukan pendekatan diferensiasi. Dalam proses mentoring, saya menyadari bahwa setiap guru PPG memiliki tingkat kemampuan yang berbeda dalam hal penggunaan teknologi dan pemahaman materi. Oleh karena itu, bimbingan yang lebih intensif diberikan kepada guru PPG yang masih awam dengan teknologi, sambil memberikan tantangan tambahan kepada guru yang sudah lebih mahir. Misalnya, bagi guru yang kesulitan menggunakan Zoom, saya memberikan tutorial singkat melalui video atau mengadakan sesi pelatihan kecil sebelum memulai diskusi besar. Selain itu juga, saya melakukan penyesuaian waktu yang fleksibel, mengingat banyaknya guru PPG yang masih harus mengajar di sekolah. Dalam hal ini, saya meminta setiap guru PPG untuk memberikan usulan jadwal yang sesuai dengan ketersediaan mereka. Dengan cara ini, proses mentoring dapat berlangsung tanpa mengganggu tugas mereka di sekolah. Selain itu juga, rekaman untuk setiap sesi daring juga disediakan agar guru PPG yang tidak bisa hadir bisa tetap dapat mengikuti materi yang disampaikan. Setelah mengimplementasikan praktik baik ini, saya melakukan refleksi terhadap efektivitas pendekatan yang digunakan. Hasil yang didapatkan cukup positif. Banyak guru PPG yang awalnya merasa kesulitan dalam mengelola pembelajaran daring, namun menjadi lebih percaya diri dan mampu menjalankan tugas mereka dengan baik. Beberapa guru yang sebelumnya memiliki keterbatasan penguasaan teknologi, sekarang sudah lebih mahir menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran. Bahkan ada yang mulai memanfaatkan teknologi tersebut dalam kelas mereka sendiri. Demikianlah penjelasan terkait dengan praktik baik yang telah saya lakukan dalam mendampingi para guru PPG. Mudah-mudahan ini dapat menginspirasi Bapak Ibu sekalian semua. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.